Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa di bulan Ramadan bagi rekan-rekan muslim. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki PPDB ya, tahun 2024. Kali ini saya akan mengulas beberapa hal krusial tentang rencana penerimaan peserta didik baru dalam PPDB tahun 2024 yang sampai hari ini secara teknis ketentuan-ketentuan tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota sedang digodok. Tetapi aturan-aturan dasar yang dibuat oleh kementerian sudah turun sehingga bisa menjadi acuan kita dalam mempersiapkan PPDB tahun 2024 sambil menunggu petunjuk teknis atau ketentuan teknis yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Tetapi tetap tidak akan jauh lah dari ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Di PPDB tahun 2024 ini saya yakin akan banyak kejutan ya di setiap daerah, baik di tingkat provinsi yaitu PPDB SMA dan SMK khususnya ya, kan ada SLB juga, dan PPDB tingkat kabupaten kota yang meliputi SD dan SMP. Kenapa ini bisa diprediksi? Karena memang dalam beberapa ketentuan yang merupakan turunan dari Permendikbud tahun 2021, ini sudah lahir Kepsekjen Kemendikbud tahun 2023 untuk PPDB 2024. Ada beberapa krusial yang pasti secara teknis di tingkat provinsi dan kabupaten kota akan banyak kejutan-kejutan yang belum pernah dilakukan di PPDB sebelum-sebelumnya. Beberapa yang menjadi perhatian, yang pertama bahwa prinsip dasar si PPDB 2024 tetap sama dengan PPDB sebelum-sebelumnya karena tetap akan mengacu ke Permendikbud tahun 2021. Tetapi yang berbeda di tahun 2024 ini sudah turun keputusan Sekjen Kemendikbud Ristek nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan ya, dengan beberapa perubahan-perubahan nanti yang akan saya jelaskan. Tetapi yang jelas disinilah titik krusial di PPDB tahun 2024 ini. Prinsip PPDB tetap sama, objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis sekolah. Tetapi implementasinya ini akan terus dipertegas ya di dalam PPDB tahun 2024 ini. Karena apa? Di beberapa tahun terakhir, khususnya di 2023, ini ada masalah krusial ya, yang dihadapi dalam penyelenggaraan PPDB 2023, baik oleh panitia tingkat sekolah maupun masyarakat itu sendiri. Antara lain ya, yang pertama adalah akses pendidikan yang tidak merata. Ini hampir di setiap wilayah kabupaten kota ya. Di Jawa Barat saja ada 16 kecamatan yang tidak ada SMA maupun SMK, negeri maupun swasta. 16 kecamatan se-Jawa Barat. SMA negeri nggak ada, SMK swasta nggak ada. SMA negeri dan SMK swasta ya
Jadi negeri dan swasta tidak ada. Artinya bahwa di 16 kecamatan tersebut tidak ada sekolah jenjang SMA maupun SMK, sehingga para peserta didik di wilayah tersebut pasti kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK, harus ke kecamatan tetangga ya. Dan ada sebanyak 128 kecamatan yang tidak ada SMA maupun SMK negeri ya. Jadi kalau 16 kecamatan tidak ada sekolah jenjang SMA dan SMK, dan 128 kecamatan ini tidak ada sekolah negeri jenjang SMA maupun SMK, tetapi beruntung di sana ada sekolah swasta. Tetapi ini juga menjadi perhatian karena bagaimanapun akses pendidikan juga harus menyentuh ke wilayah-wilayah tersebut. Yang berikutnya, masalah yang berikutnya yang ditemukan di tahun 2023, belum sepenuhnya menerapkan kurikulum merdeka sehingga menyisakan kuota tidak naik kelas. Sehingga kalau rekan-rekan bisa melihat di pengumuman PPDB, kadang tidak full ya, karena misalnya SMA kan harusnya kan di 36 ketentuannya, SMP di 32 per kelasnya, SD di 28 ya. Kalau SMA di 36, tapi dalam pengumuman PPDB kadang nggak sejumlah 36, karena memang sekolah juga menyiapkan kuota untuk yang tidak naik kelas, karena kalau nggak naik kelas kan juga harus diperhitungkan. Tetapi di kurikulum merdeka tidak mengenal tidak naik kelas, sehingga seharusnya di PPDB bisa dimaksimalkan. Kemudian juga masalah berikutnya adalah maraknya penyalahgunaan kartu keluarga. Penyalahgunaan ya, jadi kartu keluarganya sih asli, kartu keluarganya sih sah ya, tetapi dibuat dalam rangka PPDB. Kan dalam satu kakak kan idealnya kan hanya bapak, ibu ya, anak juga anak sendiri ya, gitu ya. Ada mungkin anak keluarga, anak saudara, tapi kan karena memang kondisi tertentu ya dia gabung di keluarga itu. Tapi banyak kasus juga ternyata kan ini disalahgunakan. Ada kakak ternyata keluarga yang ikut di sana bisa belasan, bahkan ada yang puluhan ya. Berikutnya juga keterangan ekonomi tidak mampu itu digunakan sebagai pengganti DTKS, ada yang disebut dengan SKTM. Ini 4 masalah krusial selain masalah-masalah yang lainnya. Coba kita ulas ya. Contohnya di Kota Bandung ya, karena memang kita ngambil yang data ada aja ya, karena ini terjadi juga di wilayah yang lain. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu masalah krusial adalah beberapa kecamatan hampir di setiap kabupaten kota tidak ada sekolah negeri ya, baik SMA maupun SMK. Bahkan ada juga yang tidak ada sekolah sama sekali jenjang SMA SMK. Beruntung di Kota Bandung ini sekolah swasta cukup banyak, sehingga tidak ada wilayah kecamatan yang tidak ada sekolah. Tetapi kalau lihat data, ini ngambil contoh di Bandung saja ya, karena ini juga bisa mewakili wilayah-wilayah lain di Jawa Barat. Ada 12 kecamatan di Kota Bandung yang tidak ada SMA negeri. Ini yang ditandain merah nih, ini merah ada 10, kemudian ditandain warna biru ada 2. Kalau warna biru ini tidak ada SMA negeri maupun swasta, berarti kan nggak ada sekolah negeri juga, sehingga tidak sebanyak 12 kecamatan yang tidak ada sekolah negeri. Rekan-rekan bisa bayangkan ini dari, apalagi yang ini nih kecamatan yang Bandung wilayah timur ya, ini Mandala Jati, kecamatan Arca Manik, kemudian kecamatan Cinambo dan Panyilekan.
Maka PPDB jalur zonasinya cukup berat ya, karena harus mendaftarkan ya siswa-siswa kelas 9 SMP Madrasah lulusannya ya, harus daftar ke wilayah Ujung Berung, Cibiru, Antapani, Rancasari, dan Gede Bage. Ini juga menjadi perhatian khusus. Kalau tidak salah distrik Jabar ya, Pak Distrik yang sedang mendesain rencana kebijakan yang nanti kita tunggu seperti apa dalam rangka solusi agar CPD yang di daerah kecamatan yang tidak ada sekolah negeri juga bisa ada akses untuk masuk jalur zonasi. Kalau jalur lain nggak ada masalah ya, jalur prestasi, kemudian pindah tugas ya, baik prestasinya rapat maupun kejuaraan ya, tidak dibatasi dengan hal itu. Tetapi mungkin yang agak berat adalah zonasi karena terikat dengan jarak. Ini kita tunggu kebijakan Distrik Jabar yang sedang mendesain satu kebijakan yang saya yakin ini juga untuk kepentingan masyarakat ya. Kemudian dalam PPDB 2023 rata-rata jarak zonasi sekolah negeri ya ini di bawah 1 kilo, sehingga saya yakin yang warna-warna merah ini ya, kecamatan-kecamatan yang tidak ada sekolah negeri ini ya tidak akan ketampung, tidak akan bisa ketampung ya di sekolah-sekolah negeri sekitar karena tadi jaraknya melebihi 1 kilo. Mudah-mudahan dengan PPDB yang sekarang ya jarak zonasinya bisa meluas ya. Berikutnya kita akan melihat perubahan kebijakan berikutnya di tahun ini adalah kita akan menyelesaikan kasus maraknya upaya mensiasati kartu keluarga untuk PPDB. Saya yakin di PPDB tahun 2024 ini oknum-oknum yang biasa bermain dengan kartu keluarga untuk zonasi akan menyesal ya. Karena apa? Kita lihat nih di kasus tahun 2023 kita sering ya di berbagai media hampir tiap hari diceritakan tentang penyalahgunaan atau mensiasati kartu keluarga. Dalam satu kakak ada penghuni sampai puluhan gitu ya. Kemudian ada juga KP, ada kakaknya. Kemudian bahkan ada juga ditemukan gudang ya, gudang. Di situ juga ada kakaknya. Dari aspek legal formal itu legal karena dalam aturan kependudukan silakan di-searching bahwa hak penduduk untuk berpindah tempat gitu ya, dan itu kakaknya legal. Tetapi untuk PPDB kan ini menjadi masalah ya, sehingga di PPDB kali ini kasus-kasus yang seperti ini sudah akan siasati karena di persekinya sudah disebutkan, dan saya yakin Pemda Provinsi untuk jenjang SMA dan SMK dan Pemda Kabupaten Kota untuk jenjang SMP dan SD sedang mendesain model dalam menyelesaikan agar ini tidak terulang kembali di PPDB tahun 2024. Sehingga masyarakat diharapkan jangan tergiur dengan upaya untuk mensiasati kartu keluarga, karena yakin di PPDB 2024 hal tersebut tidak bisa digunakan kembali. Seperti apa? Kita tunggu nanti petunjuk teknis yang akan disusun oleh setiap provinsi maupun di Pemda Kabupaten Kota.
Kemudian juga tadi sudah sedikit diulas, di PPDB kali ini kuota akan dimaksimalkan karena sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, sehingga tidak ada istilah tidak naik kelas ya. Sehingga kuota seharusnya di 28, di 32 maupun 36. Kalaupun terjadi bukan tidak naik kelas tapi tidak tuntas, tapi jumlahnya tidak akan banyak ya. Akan banyak, sehingga seharusnya ini menjadi acuan di setiap Pemda, kabupaten, kota, dan provinsi agar kuota ini bisa dimaksimalkan, karena dalam Permendikbud disebutkan bahwa kuota per kelasnya, per lomba atau per kelas untuk SMA dan SMK itu 36. Kemudian SMP juga di 32 dan SD di 30, di 28. Dan yang berikutnya, masalah krusial tahun 2023 adalah jalur KRTM yang seharusnya mengutamakan DTKS ya. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, itu menjadi acuan utama, acuan ya. Tetapi faktanya masih banyak yang CPD ya, atau peserta didik, calon peserta didik yang menggunakan surat keterangan tidak mampu. Kemudian juga ada berita acara musyawarah kelurahan atau desa tentang usulan DTKS untuk di PPDB 2024 ini tidak digunakan, tidak dipakai ya, sehingga akan fokus ke data DTKS. Untuk itu para calon peserta didik yang masuk kriteria kelompok ekonomi tidak mampu ya, dari sekarang segera untuk mengusulkan via kelurahan, desa, kecamatan, kemudian masuk ke dinas sosial ya, agar tercatat dalam DTKS. Jadi tidak lagi menggunakan SKTM maupun Muskel atau Musdes, dan itu tidak bisa digunakan dalam PPDB 2024. Adapun jalur PPDB ini tidak berubah karena mengacu ke Permendikbud tahun 2021 ya. Jalur dan kuota juga tidak banyak berubah. Yang pasti jalur afirmasi itu minimal 15%. Afirmasi itu kan mulai dari DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial ya, masyarakat yang peserta didiknya tercantum dalam data DTKS, dan peserta didik berkebutuhan khusus itu kelompok afirmasi. Jadi tahun 2023 ada jalur tertentu ya, jalur COVID ya, korban COVID dan bencana itu di 2024 ini ditiadakan. Kemudian zonasi juga sama, minimal di 50%. Hanya ketentuan teknis tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya, nanti di berikutnya saya ulas kembali. Kemudian perpindahan tugas juga maksimal 5%. Hanya yang berbeda bahwa di PPDB 2024 ini prestasi itu sisa kuota. Setelah zonasi, afirmasi, pindah tugas, baru sisa kuotanya untuk jalur prestasi, baik prestasi rapot, kejuaraan, baik kejuaraan akademik maupun non akademik. SMK juga di tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin, tahun 2023. Hanya tadi sama dengan SMA, jalur afirmasi kondisi tertentu ini ditiadakan karena kan pandemi sudah selesai, sehingga ini dialihkan ke kuota afirmasi lainnya. Tadi sudah diulas ya, bahwa untuk jalur afirmasi kondisi tertentu ini yang 5% ini di tahun 2024 ini ditiadakan dan kuotanya dialihkan
apakah ke kuota KTM DTKS atau ke kuota peserta didik berkebutuhan khusus. Itu menjadi kebijakan teknis pemerintah daerah. Hanya tadi sudah ditegaskan bahwa untuk jalur afirmasi KTM ini akan mengakomodir peserta didik yang tercatat dalam DTKS, sehingga surat keterangan tidak mampu, berita acara musyawarah desa atau musyawarah kelurahan menjadi tidak berlaku ya. Ini yang membedakan PPDB 2024 dengan 2023. Sama halnya dengan zonasi, ini ada perubahan yang cukup berpengaruh ya terhadap perluasan jarak zona ya. Kenapa ini berpengaruh? Karena yang menjadi ukuran PPDB zonasi ini kartu keluarga. Kita sudah secara teknis nanti di sekolah, maka untuk PPDB zonasi ini hanya boleh menggunakan kartu keluarga. Jadi tidak ada lagi surat keterangan domisili itu ditiadakan ya, sehingga akan mengacu ke kartu keluarga. Dalam rangka apa? Dalam rangka berupaya untuk menertibkan dan memastikan mendekatkan siswa dengan sekolah ya. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk memperhatikan sebaran sekolah ya. Sehingga di sekolah-sekolah swasta itu akan dilibatkan. Kemudian juga zonasi ini juga tidak sekedar tentang jarak ya, tetapi tentang akses wilayahan. Artinya tadi kecamatan-kecamatan yang tidak ada sekolah negeri, apalagi tidak ada sekolah, ini menjadi PR pemerintah daerah untuk meramu kebijakan teknisnya agar itu juga bisa terakses oleh zonasi ya. Nanti kita tunggu, pasti ini juga akan diupayakan oleh setiap level pemerintahan, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian juga selain kakaknya harus 1 tahun, artinya bahwa berdomisili di wilayah tersebut sudah 1 tahun, ini sama dengan PPDB tahun kemarin. Yang berbeda adalah bahwa dalam dalam kartu keluarga bukan hanya tertera peserta didik ya, calon peserta didik ya, tetapi juga harus tertera orang tua. Yang selama ini terjadi adalah kakak seseorang, kemudian di situ ada banyak keluarga yang ikut masuk dalam kakak, dan itu bukan anaknya ya. Sehingga kepala keluarga bukan bapak dan ibunya gitu. Nah, ini juga yang akan berubah di PPDB tahun ini, bahwa kakak yang dilampirkan itu harus tertera nama peserta didik dan orang tuanya. Ya kalau yang pindah ya berarti pindah keseluruhannya ya. Kemudian apabila memang orang tuanya sudah tidak ada atau ikut wali, maka walinya harus tertera dalam rapot di sekolah sebelumnya. Kalau PPDB di SMA, SMK, maka di rapot SMP-nya juga harus tertera. Berarti betul bahwa yang bersangkutan memang walinya, bukan tanda kutip ya kakak nebeng ya. Ini akan cukup luar biasa ya. Berbeda PPDB tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang jalur rapot, jalur prestasi dan pindah tugas tidak banyak berubah, sehingga tidak saya ulas ya. Kita lihat nih, zonasi ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Ini baru draft ya, dan ini juga dipastikan akan terjadi juga di
eh, kabupaten kota yang lainnya. Zonasi yang semula di Kota Bandung zonasinya hanya 1 ya, karena dalam rangka mendekatkan peserta didik dengan sekolah, maka di tahun ini zonasinya dibagi 2, zona A dan zona B. Zona A itu Bandung sebelah barat ya, zona B itu Bandung sebelah timur. Artinya bahwa pada saat PPDB zonasi, maka peserta didik yang beralamat di Bandung wilayah barat hanya boleh daftar di sekolah-sekolah negeri khususnya di wilayah barat. Dan sama halnya di wilayah timur ya, zona B ya. Peserta didik di wilayah kecamatan di wilayah zona B atau Bandung wilayah timur hanya boleh daftar PPDB zonasinya di zona B juga di Bandung wilayah timur ya, karena kan menjadi tidak elok kalau di zonasi dari Cibiru daftar di Andir, itu perjalanan cukup jauh ya, sehingga prinsip mendekatkan peserta didik juga tidak tergambar ya. Dan yang ada di garis batas merah itu, maka wilayah-wilayah tersebut, kelurahan-kelurahan yang ada di perbatasan tersebut itu bisa daftar di 2 zona, bisa di zona A maupun di zona B. Termasuk juga peserta didik dari daerah perbatasan ya, utara misalkan kecamatan Kabupaten Bandung Barat ada beberapa kecamatan, kemudian selatan juga Kota Cimahi ada beberapa kelurahan yang berbatasan ya, kemudian utaranya Kabupaten Bandung Barat, selatannya Kabupaten Bandung ya, ada beberapa desa di Kabupaten Bandung, baratnya Kota Cimahi, dan timurnya Kabupaten Bandung ya, di beberapa desa ya yang berbatasan, maka itu bisa daftar di sekolah-sekolah terdekat dengan wilayah tersebut. Ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemudian jalur lainnya sudah tadi ya, sudah dijelaskan, yang jalur prestasi juga tidak banyak berubah, dan kita tunggu kebijakan teknis yang akan dituangkan dalam peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota. Selamat mengikuti PPDB, fokus pada jalur yang sudah ada, lengkapi berkas sesuai dengan ketentuan. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan yang terbaik agar masyarakat bisa memaksimalkan sekolah-sekolah yang ada di kita ya, khususnya di Jawa Barat, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.